Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saroji, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 1110 dengan saya Afla Madin Basriantono nomor presensi 2 dan teman kelompok Saya Mia Zulmi Tarahap dengan nomor presensi 33. Saya David Nabila Nida Unsa nomor presensi 13. Saya Nasib Karolina Bibi, nomor presensi 28. dan satu teman kami yang berhalangan untuk hadir, yakni Naifa Fania Sito Putri nomor presensi 31. Dalam video ini, kelompok kami ingin mempraktikkan praktikum fisika terkait menentukan titik berat suatu benda tidak beraturan dengan metode pemberatan. Selamat menyaksikan. Tujuan 1. Menentukan titik berat kertas karton berbentuk tidak beraturan dengan metode pembebanan atau menggantung benda pada beberapa titik dan menarik garis vertikal benang. 2. Menentukan koordinat titik berat x0, y0, x1, y1, dan x2, y2 hasil eksperimen pada sistem sumbu kartesius. 3. Memverifikasi letak titik berat gabungan berdasarkan massa masing-masing bagian M1 dan M2 dengan menggunakan persamaan kesetimbangan momen, lalu membandingkannya dengan hasil metode pembebanan. Dasar teori. Setiap partikel dalam suatu benda memiliki berat. Berat keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi yang bekerja pada seluruh partikel tersebut. Titik berat atau disebut juga pusat gravitasi adalah titik tunggal di mana gaya berat total benda bekerja. Jika benda berada dalam medan gravitasi yang seragam, titik berat ini berhimpit dengan pusat massa. Sebuah benda yang digantung bebas akan berhenti bergerak dan mencapai kesetimbangan stabil ketika titik beratnya berada tepat di garis vertikal di bawah titik tumpu atau titik gantung. Hal ini terjadi karena pada posisi tersebut, momen gaya atau torsi yang dihasilkan oleh berat benda terhadap titik tumpu adalah 0. Jika berat masing-masing partikel penyusun benda adalah W1, W2, W3 hingga Wn dengan koordinat x1, y1, x2, y2, x3, y3 hingga xn, yn dan koordinat titik berat benda x0, y0, maka berlaku persamaan sebagai berikut. X0 sama dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 ditambah hingga Wn kali Xn per W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah hingga Wn. Sedangkan Y0 sama dengan W1 kali Y1 ditambah W2 kali Y2 ditambah W3 kali Y3 ditambah hingga Wn kali Yn per W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah hingga Wn. Jika percepatan gravitasi yang dialami oleh setiap partikel dianggap sama, maka berlaku persamaan sebagai berikut. X0 sama dengan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3 ditambah hingga Mn kali Xn per M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah hingga Mn. Sedangkan Y0 sama dengan M1 kali Y1 ditambah M2 kali Y2 ditambah M3 kali Y3 ditambah hingga Mn kali Yn per M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah hingga Mn. Letak titik berat dipengaruhi oleh bentuk dan distribusi massa benda. Secara umum, benda dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, benda satu dimensi atau garis. Titik berat terletak pada panjang benda. Yang kedua, benda 2 dimensi atau luasan atau bidang. Seperti pada praktikum ini, titik berat dipengaruhi oleh luas dan distribusi koordinat X dan Y. Yang ketiga, benda 3 dimensi atau bervolume. Titik berat dipengaruhi oleh volumenya. Untuk benda-benda homogen yang massa jenisnya merata, yang memiliki bentuk geometris teratur, titik beratnya biasanya terletak pada pusat simetri benda tersebut. Misalnya, yang pertama persegi atau persegi panjang, terletak pada perpotongan diagonalnya. Yang kedua, lingkaran, terletak tepat di pusat lingkaran. Yang ketiga, segitiga, terletak pada sepertiga dari tingginya, dihitung dari alas. Secara eksperimental, titik berat benda tegar tak beraturan dapat ditemukan dengan metode perpotongan garis vertikal. Dengan menggantung benda pada 2 atau lebih titik gantung yang berbeda,
kita dapat menarik garis vertikal dari titik gantung tersebut. Titik di mana semua garis vertikal tersebut berpotongan adalah titik berat benda. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama kertas karton, 2 gunting, ketiga benang, jarum pentul, beban gantung, 6 pensil dan penggaris, 7 kertas milimeter, dan 8 styrofoam sebagai pengganti statif. Selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, ambil karton tebal ukuran folio, kemudian gunting sehingga menghasilkan bentuk sembarang. Buatlah lubang-lubang A, B, dan C pada karton tersebut seperti gambar A. Langkah yang kedua, jepitkan paku pada penjepit yang dipasang pada sebuah statif. Lihat gambar B. Gantungkan beban pada tali yang diikat pada paku itu, kemudian gantungkan karton tersebut pada lubang A, yakni gambar C. Langkah yang ketiga, tandai bagian sebelah bawah karton yang dilalui oleh benang, sebut saja titik A. Lihat gambar C, kemudian buat garis hubung A dengan A1. Langkah yang keempat, ulangi percobaan di atas dengan menggantungkan karton pada lubang B dan C hingga didapat titik B1 dan C1, kemudian buat garis hubung B dengan B1 dan C dengan C1. Langkah yang kelima, beri nama titik perpotongan 3 garis sebagai Z0 yang merupakan titik berat kertas karton, seperti yang terlihat pada gambar D. Langkah yang keenam, potonglah karton menjadi 2 bagian, kemudian timbanglah masing-masing potongan karton dan catat dalam tabel sebagai M1 dan M2. Penimbangan massa benda 1.
diperoleh hasil massa benda 1 yakni 6,4 gram. Selanjutnya, penimbangan massa benda 2. Diperoleh massa benda 2 adalah 6,6 gram. Langkah yang ketujuh, tentukan lagi titik berat masing-masing potongan karton Z1 dan Z2 dengan cara di atas. Langkah yang ke-8, sambungkan kembali kedua potongan karton tadi seperti semula, lalu hubungkan titik Z1 dan Z2. Langkah yang ke-9, tempelkan kedua potongan karton tersebut di atas kertas grafik. Langkah yang ke-10, ukurlah X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, lalu isikan ke dalam tabel. Berikut adalah hasil praktikum kelompok 2 terkait menentukan titik berat Z0, Z1, dan Z2 berdasarkan metode pembebanan. Berikut adalah tabel hasil pengamatan praktikum kelompok kami. Didapatkan data X0 19,8, Y0 15,7, X1 13,2, Y1 19, X2 26,2, Y2 12,2, M1 6,4, M2 6,6. Kemudian X0 dikalikan M1 plus M2 dimasukkan 19,8 dikalikan 6,4 ditambah 6,6 sama dengan 19,8 dikalikan 13, didapatkan hasil 257,4. Pada Y0 dikalikan M1 plus M2 dimasukkan 15,7 dikalikan 6,4 ditambah 6,6 sama dengan 15,7 dikalikan 13. Didapatkan hasil sama dengan 204,1. Pada X1 dikalikan M1 ditambah X2 dikalikan M2 dimasukkan 13,2 dikalikan 6,4 ditambah 26,2 dikalikan 6,6 sama dengan 84,48 ditambah 172,92 didapatkan hasil 257,4. Pada Y1 dikalikan M1 ditambah Y2 dikalikan M2 dimasukkan 19 dikalikan 6,4 ditambah 12,5 dikalikan 6,6 sama dengan 121,6 ditambah 82,5 didapatkan hasil sama dengan 204,1. Selanjutnya adalah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan A, bandingkan X0 dengan X1 ditambah X2. Diketahui X0
sama dengan 19,8, X1 sama dengan 13,2, X2 sama dengan 26,2. Ditanya X0 banding X1 ditambah X2. Dijawab X0-nya adalah 19,8 banding X1-nya adalah 13,2 ditambah X2 adalah 26,2. 19,8 banding 39,4 didapatkan perbandingan 1 banding 1,989 dengan membagi kedua ruas dengan 19,8. Pertanyaan B, bandingkan Y0 dengan Y1 plus Y2. Diketahui Y0 sama dengan 15,7, Y1 sama dengan 19, Y2 sama dengan 12,5. Ditanya Y0 banding Y1 plus Y2. Dijawab Y0 banding Y1 plus Y2. Masukkan Y0 sama dengan 15,7 banding Y1-nya adalah 19 ditambahkan dengan Y2-nya 12,5. Didapatkan 15,7 banding 31,5 dibagi kedua ruas dengan 15,7 sehingga didapatkan perbandingan 1 banding 2,006. Pertanyaan C, bandingkan X0 dikalikan W1 ditambah W2 dengan X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2. Diketahui X0 sama dengan 19,8, M1 sama dengan 6,4 gram, W1 sama dengan M1 kalikan G sama dengan 6,4 dikalikan 10 sama dengan 64 Newton. M2-nya adalah 6,6 gram, W2-nya sama dengan M2 dikalikan G sama dengan 6,6 dikalikan 10 sama dengan 66 Newton. X1-nya sama dengan 13,2, X2-nya sama dengan 26,2. Ditanya X0 dikalikan W1 ditambah W2 banding X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2. Kita masukkan angka-angkanya pada dijawab. Di mana X0 kita masukkan 19,8 dikalikan W1-nya 64 ditambah W2-nya adalah 66 banding 13,2 dikalikan 64 ditambah 26,2 dikalikan 66. Didapatkan hasil 2574 banding 2574. Kita bagi kedua ruas dengan 2574 didapatkan perbandingan yang setara 1 banding 1. Pertanyaan D, bandingkan Y0 dikalikan W1 ditambah W2 dengan Y1 dikalikan W1 ditambah Y2 dikalikan W2. Diketahui Y0 sama dengan 15,7, M1 sama dengan 6,4 gram, W1 sama dengan 64 Newton, M2 sama dengan 6,6 gram, W2 sama dengan 66 Newton, Y1 sama dengan 19, Y2 sama dengan 12,5. Ditanya, Y0 dikalikan W1 ditambah W2 banding Y1 dikalikan W1 ditambah Y2 dikalikan W2. Dapatkan hasil 2041 banding 2041, lalu kedua ruas kita bagi dengan 2041, maka hasil perbandingannya adalah setara 1 banding 1. Pertanyaan E, dengan memperhatikan jawaban C dan D, tuliskan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat Z0, X0, Y0. Berdasarkan jawaban C dan D, Z0 dengan koordinat X0, Y0 dapat dicari dengan, nah karena X0 dikalikan W1 ditambah W2, hasilnya itu akan sama dengan X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2, maka kita bisa membuat sebuah persamaan X0 dikalikan W1 ditambah W2 sama dengan X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2. Kedua ruas kita bagi dengan W1 ditambahkan W2, sehingga X0 dapat dicari dengan rumus X0 sama dengan X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2 dibagi W1 ditambah W2. Kemudian pada Y0 dikalikan W1 ditambah W2, hasilnya juga akan sama dengan Y1 dikalikan W1 ditambah Y2 dikalikan W2. Sehingga apabila kedua ruas kita bagi dengan W1 ditambah W2, maka Y0 dapat dicari dengan rumus Y0 sama dengan Y1 dikalikan W1 ditambah Y2 dikalikan W2 dibagi W1 ditambah W2. Kesimpulan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan metode pembebanan dengan menggantung kertas karton pada beberapa titik dan menarik garis vertikal mengikuti arah benang, diperoleh titik potong garis-garis tersebut dengan titik berat benda. Hal ini menunjukkan bahwa titik berat karton berbentuk tidak beraturan dapat ditentukan melalui kondisi keseimbangan saat benda digantung bebas, sehingga metode ini terbukti efektif secara eksperimen.
Dari hasil pengukuran pada sistem sumbu kartesius diperoleh koordinat x0, y0, x1, y1, dan x2, y2 yang menyatakan posisi titik berat dan masing-masing bagian benda terhadap titik acuan. Penggunaan sistem koordinat kartesius memudahkan penentuan letak titik berat secara kuantitatif dan lebih terukur. Selanjutnya, berdasarkan persamaan kesetimbangan momen x0 sama dengan x1 dikalikan m1 ditambah x2 dikalikan m2 dibagi m1 ditambah m2 dan y0 sama dengan y1 dikalikan m1 ditambah y2 dikalikan m2 dibagi m1 ditambah m2 diperoleh hasil perhitungan yang hampir sama dengan metode pembebanan. Hal ini membuktikan bahwa letak titik berat gabungan dipengaruhi oleh distribusi massa masing-masing bagian dan sesuai dengan teori kesetimbangan momen. Demikian dari kelompok 2, semoga dapat bermanfaat. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.